Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan kata puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan hingga sampai saat ini. Salawat beriringan salam, tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan buat arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Yudia dengan NIM 3424052. Yang saya hormati Ibu Elvinawati selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu hadis. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering berhubungan dengan banyak orang, teman, rekan kerja, mitra bisnis, bahkan saudara seiman. Dalam setiap hubungan itu, Allah menuntun kita untuk menjaganya dengan nilai kejujuran dan amanah, karena disitulah letak keberkahan. Hadis tentang amanah dan pengkhianatan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Sulaiman al-Misisi, haddatsana Muhammad bin Az-Zibrikan an Abi Hayyan At-Taimi an abihi an Abi Hurairah rafa'anhu qala innallaha yaqulu ana thalithu asyruqaini ma lam yakun ahaduhuma syahibah fa idza qanahu kharajtu min bainihima. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Misisi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az-Zibrikan dari Abu Hayyan At-Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah, dan ia merafakkannya. Ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang mengkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah bertahan di dalamnya, maka Abu keluar dari keduanya. Hadis ini menceritakan makna yang sangat dalam. Allah menegaskan bahwa ketika dua orang yang menjalin hubungan baik dalam persahabatan, persekutuan bisnis, atau bentuk kerjasama lainnya, selama keduanya jujur dan amanah, Allah akan bersama mereka. Artinya, keberkahan, kemudahan, dan pertolongan Allah akan senantiasa mengiringi mereka. Namun ketika salah satu di antara mereka mulai berkhianat, menipu, mengambil hak orang lain, atau mengingkari janji, maka Allah mencabut keberkahan itu dan keluar dari hubungan tersebut. Tanpa kehadiran Allah, semua kerja keras bisa berujung kegagalan dan semua persahabatan bisa runtuh hanya karena hilangnya kepercayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Ayat ini menegaskan bahwa pengkhianatan terhadap amanah bukan hanya dosa kepada manusia, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab setiap kepercayaan yang diberikan kepada kita, baik berupa harta, rahasia, tanggung jawab, ataupun hubungan, sejatinya adalah ujian dari Allah untuk menilai ketulusan iman kita. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman, surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Ayat ini memperkuat perintah untuk menunaikan amanah dan berlaku adil dalam segala urusan. Seorang mungkin sejati tidak akan pernah menipu saudaranya karena kejujuran adalah tanda keimanan, sedangkan pengkhianatan adalah tanda kemunafikan. Makna dan hikmah dari hadis tersebut, dari hadis ini kita dapat memetik beberapa pelajaran penting. Yang pertama, Allah menghadirkan dirinya dalam hubungan yang jujur. Bila dua orang menjalin hubungan dengan niat tulus dan saling percaya, Allah memberikan
hubungan itu dengan ketenangan, kasih sayang, dan keberhasilan. Yang kedua, pengkhianatan menghapus keberkahan. Ketika salah satu pihak berbuat curang, maka Allah akan mencabut pertolongannya. Hubungan yang dulunya damai akan berubah menjadi permusuhan, bahkan bisa berakhir dengan kehancuran. Yang ketiga, amanah adalah tanda keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Artinya, seseorang belum sempurna imannya selama ia belum bisa dipercaya. Saudaraku, hadis ini sangat relevan di zaman sekarang ketika banyak hubungan rusak karena hilangnya kepercayaan, teman menipu teman, rekan bisnis curang terhadap mitranya, bahkan saudara sendiri bisa saling menzalimi karena urusan dunia. Padahal Islam mengajarkan bahwa setiap amanah sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 27. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ayat ini menunjukkan bahwa amanah adalah tanggung jawab besar yang hanya bisa dipikul oleh manusia beriman dan berilmu. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang mengkhianati amanah dan kehilangan keberkahan Allah dalam kehidupan. Marilah kita menjaga setiap amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada kita, baik dari Allah, keluarga, teman maupun rekan kerja. Jagalah persahabatan dengan kejujuran dan bangunlah kerjasama dengan ketulusan, karena di sanalah hadirnya keberkahan dan rahmat Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang amanah, jujur, dan selalu menjaga kepercayaan. Dan semoga setiap hubungan yang kita bangun menjadi sarana menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, hanya sekian dakwah singkat yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Menanam bunga di tepi telaga, disiram pagi tumbuh bersemi, jujur dan amanah dalam bekerja, membawa berkah sepanjang hari. Mentari pagi sinarnya redup, embun menetes di ujung daun, kuhanturkan salam penuh adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.